Anda gemar berbelanja barang-barang impor melalui sistem e-commerce, kali ini pemerintah menerapkan kebijakan baru terkait dengan ambang batas barang yang akan terkena pajak sebesar 17,5%. Setelah sebelumnya, barang hanya senilai 75 US dollar saja yang terkena pajak sekitar 17,5%. Namun terhitung sejak tanggal 30 Januari 2020, barang seharga 3 US dollar pun akan terkena pajak sebesar 17,5%. Nah, saya akan memberikan informasi terkait bagaimana nih seandainya saya akan berbelanja suatu barang dan mengilustrasikan bagaimana perhitungan baik itu pajak pertambahan nilai, pajak bea masuk, dan akan keluar harga barang yang akan nanti saya bayarkan. Coba saya akan melihat kira-kira barang apa nih yang saya ingin coba pakai dan saya akan belanjakan. Kali ini saya tertarik untuk berbelanja sebuah sampo di sistem online ini. Samponya harganya sekitar 14,9 US dollar. Kalau kurs rupiahnya 13.700, maka harga sampo ini sekitar 204.130 rupiah per botol. Nah, ini adalah harga dasar daripada sampo sebelum nantinya sampo ini akan terkena pajak pertambahan nilai serta pajak bea masuk, dan biasanya sistem e-commerce menetapkan ada sistem pembayaran dengan asuransi dan juga biaya pengiriman. Dengan asumsi tadi saya membeli sampo seharga 204.130, kalau kita berhitung biaya ataupun pajak dari bea masuknya akan dikalikan 7,5%. Coba saya hitung dulu. Dari 7,5%, maka saya akan mengeluarkan biaya tambahan sebesar 15.309 rupiah. Jadi dari harga botol 204.130, untuk bea masuknya saya akan mendapatkan biaya tambahan 15.309. Tapi jangan salah, itu belum termasuk pajak PPN. Nah, untuk menghitung PPN berbeda lagi. Kali ini cara untuk menghitung PPN dari harga sampo 204.130 rupiah, kita akan tambahkan dengan biaya masuk tadi sebesar 15.309. Lalu kita akan kalikan 10% untuk pajak PPN, maka saya akan mengeluarkan tarif PPN-nya sebesar 21.943. Nah, ini baru PPN, kemudian dari bea masuk, dan juga tadi ada tambahan untuk asuransi dan juga untuk pengiriman, total sekitar 4 dolar, yaitu biaya harus saya tambahkan 54.800. Coba kita akan breakdown dan kita akan hitung semua. Dari harga total barang yang tadi 204.130, kita akan tambahkan biaya ongkos kirim 54.800, kemudian kita akan tambahkan biaya masuk 15.309, kemudian kita tambahkan lagi PPN 21.943 rupiah. Lalu harganya berapa nih saya harus bayar? Oke. Harga sampo yang tadinya 200 ribuan sekian akan bertambah menjadi 296.182 rupiah. Nah, ini adalah kondisi barang-barang yang memang harus dibayarkan ketika Anda menggunakan sistem e-commerce dengan harga barang minimal 3 US dollar. Lalu ada barang-barang lagi yang berbeda dengan kebijakan pemerintah terkait dengan barang impor, yaitu tas, sepatu, dan juga barang produk tekstil. Untuk produk tekstil dan tas sendiri, kisaran pajaknya yaitu pertambahan nilainya adalah 15 hingga 20%. Sementara untuk sepatu ini berbeda, pajak pertambahan nilainya adalah 25 hingga 30%. Jadi kalau kita bicara mengenai kenapa pemerintah menerapkan kebijakan pasal ini, yaitu kebijakan mengenai tarif impor yang diberikan saat ini sebesar 17,5% untuk harga barang 3 US dollar, karena memang pemerintah melihat dari sistem pembayaran e-commerce sendiri, kecenderungan masyarakat mengkonsumsi atau mengeluarkan uang untuk produk-produk seharga 3,8 US dollar. Nah, ini sebenarnya juga ada data lain yang menarik yang bisa kita cermati terkait dengan banyaknya nilai transaksi barang-barang impor melalui sistem e-commerce yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dari Dirjen Pajak dan juga Bea Cukai. Ini informasinya adalah barang-barang yang biasa digunakan untuk produk impor untuk e-commerce sendiri di tahun 2019 kemarin mencapai 630 juta US dollar. Itu suatu potensi pajak yang cukup besar yang bisa dicapai oleh pemerintah untuk mendapatkan potensi pajak ketika devisa lain seperti non-migas ataupun migas mengalami kendala akibat masalah resesi dunia, terutama juga terkait dengan masalah penyakit corona saat ini.
Ya, demikianlah perhitungan saya terkait dengan biaya belanja produk impor sistem e-commerce yang saya lakukan. Saya Yudi Dawan dan juga rekan saya Prabowo Kusartoyo, Jakarta.